Hari ini kita kedatangan tamu di studio Ritz dalam rangka Ritz Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, senior, ilmu yang luar biasa, budayawan, sejarawan, udah dia semua deh pokoknya deh. Rambutnya panjang gitu, gimana akal ya kan gitu. Alhamdulillah, depan saya ada Babe Ridwan Saidi. Apa kabar Be? Alhamdulillah baik, Abi Mus. Insyaallah. Sehat-sehat Be ya? Iya. Ya alhamdulillah Be. Hari ini kita undang sengaja Babe untuk ngomongin tentang jangan jauh-jauh Be, Tangerang dulu deh. Iya. Ya. Iya. Tangerang Raya itu ada Tangsel, ada Kota Tangerang, ada Kabupaten Tangerang. Iya. Mungkin Babe lebih paham lah gitu ya. Cuman Be, sebelum kita mulai Be, mau ngopi dulu apa langsung Be? Ya, gampang lah. Babe Ridwan ini luar biasa ya. Udah sejarawan, kita lihat banyak di TV-TV swasta, TV negeri juga ada channel-channel banyak. Hari ini kita ada di Ritz Podcast. Mudah-mudahan pertemuan kita ini banyak membuat pencerahan buat masyarakat Tangerang khususnya, umumnya buat Indonesia. Nanti kita nggak jauh-jauh dulu Be ya, kita bicara Tangerang dulu Be. Sebelum dimulai nih Be, Babe kelihatannya usia udah segini masih sehat nih Be. Apa sih Be? Rahasianya Be? Kan kalau katanya kesehatan tubuh cuma akibat saja dari kesehatan otak. Jadi yang dipelihara kesehatan otak. Jadi tubuh ngikutin otak loh. Ngikutin otak. Kalau otak sehat, tubuh sehat. tapi orang gila nggak begitu Be. Orang gila itu dia begini, sel-sel otaknya kan nggak terpakai. Tapi tubuh sehat ya? Tubuhnya sehat, nggak terpakai. Tidak terpakai untuk berpikir, tidak terpakai untuk pikiran jelek. Kalau kita memakai sel-sel otak itu digunakan untuk berpikir jelek, sel-sel otak itu mati menjadi cairan yang mengganggu peredaran darah. Oh, jadi ke seluruh tubuh ya? Iya, tapi kalau kita gunakan untuk kepentingan yang baik, berpikir dengan niat yang tulus, itu dia sel-sel otaknya mati juga, tapi mati terpakai. Sel-sel otak yang mati terpakai di dalam bahasa Islam yang sekarang tidak dipopulerkan lagi, afiat. Oh, afiat. Itu sel otak. Sel otak yang mati terpakai. Yang mati terpakai. Dengan niat yang baik, itu menimbulkan afiat. Kalau kita memiliki afiat, tubuh ikut sehat akibatnya. Nah, alhamdulillah. Saya dengar tetangga Babe nih, katanya seminggu sekali suka nggak pakai sendal jepit, jalan kaki, betul ya? Iya, itu merangsang bekerjanya otak. Dari kaki? Dari kaki. Kan nyawa dicabut dari kaki dulu. Dari ujung kaki, dari ujung kaki terus dada terus. Tapi dulu bunyi. Iya, bener juga Be ya. Jadi untuk merangsang otak saya nggak pakai alas kaki. Gitu. Seminggu berapa kali tuh Be? Kalau saya mau bergerak ya saya jalan ya paling tidak seminggu 3 kali. Seminggu sekali Babe? Seminggu 3 kali. Jalan kaki tanpa sendal? Tanpa alas. Wah, jam berapa tuh Be? Jam berapa? Kita mulai jam 6 lah. Jam 6. Jadi sejam cukup, nggak pakai alas jalan. Oke, luar biasa ya. Kalau pagi lebih aman, nggak banyak yang buang puntung rokok. Ini buang rokok. Berat, kita keinjak kan. Gak ada yang buang paku juga Be. Gak ada yang buang paku. Oke, rupanya ini salah satunya bahwa pertama adalah akal berusia dulu ya. Yang kedua, mulut tubuh bisa sehat. Afiat kan tuh afiat ya. Afiat. Mesti ada afiat kita. Terus nyeker di program. Supaya diprogram nyeker itu. Wah, luar biasa juga ya. Cepat sampai ke situ ya. Oke, sekitar mukodimah aja biar makin ketahuan Babe, dan kebiasaan Babe itu luar biasa nih, luar biasa. Saya sangat kagum dengan usia Babe segini masih gagah. Otaknya ini masih jalan di jalan gitu. Iya, harus diberi konsumsi terus makanya. Seperti ini kan kita memberi konsumsi kepada otak. Seperti kegiatan yang sekarang ini, Ritz Podcast itu kan, podcast. Itu kan memberi masukan kepada otak. Jadi kalau netizen melihat kita di YouTube apa sih, termasuk nutrisi otak juga? Iya, kalau dia mendengarkan hal yang baik, tapi kalau mendengarkan hal-hal yang tidak berguna atau hoak dah, hoak
menggunakan ucapan-ucapan yang kurang bagus, ya kan, itu sel-sel otak mati, tak terpakai, dia akan menjadi cairan dan jadi menjalar dulu tuh. menjalar ke seluruh tubuh, ini menimbulkan beberapa penyakit. Waduh, kok saya baru tahu nih ilmu baru nih. Ya, kita ambil aja Imam Al-Ghazali kan, kita lihat dalam usia 90, walaupun itu sketch, bukan potret di zaman dia kan, melihat di wajah zaman almarhum kan belum ada, tapi kerat, otot-ototnya masih keras, otot pipinya. 90 tahun. Ya, kita lihat kan gambar Imam Ghazali. Iya betul. Ya, rambutnya panjang, mukanya masih kencang. Masih kencang. Sama Einstein kan. Umur 70 itu ininya masih bagus. Matanya masih jelas. Oke deh, sebagai prolog ini. Saya pernah dengar Babe ngomong dulu di suatu tempat, Babe kalau sakit jarang ke dokter. Iya. Bener gak tuh? Iya. Iya, ada obat warungnya cukup. Tuh kan, gitu tuh netizen tuh. Buat doang. Iya katanya obat warung kita bisa beli di tukang rokok gitu. Bentuk ikhtiar aja Be ya. Iya. Kan setiap penyakit itu ada obat. Ada. Kalau obatnya cukup di warung beli, gitu Iya. sama aja ya, minum obat juga ikhtiar. Oke Be, saya kira kita terlalu pukul ini terlalu lama nih Be. Kita memang ngomongin sejarah nih, karena Mbak Be kan ahli sejarah, yang memahami sejarah, yang belajar dan tahu banyak sejarah nih. Ini kita Rich ini radionya studionya ada di Tangerang Selatan. Tentunya kita ngomongin, kita nggak jauh-jauh Be, yang ngomongin jauh-jauh Be ya. Mbak Be tahu sih saya yakin, tapi kita ngomongin tentang Tangerang. Di Tangerang ini kita ada Kabupaten Tangerang, terpecah lagi dari Tangerang Selatan. Terus ada juga Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang. Tapi pada intinya itu adalah Tangerang. Nah, Be, kenapa itu dinamai Tangerang? Kata Tengger jadi Tangerang. Saya nggak tahu dah. Coba. Begini, kalau kita mulai dulu ya, kehidupan di Tangerang dimulai kapan? Kehidupan di Tangerang dimulai dari orang keluar gua. Orang keluar gua kalau di Tangerang yang saya sudah pergi itu gua Kali Sedane yang perbatasan dengan Tangerang Selatan dengan Bogor. Itu ada desanya, lupa saya namanya. Ada gua juga. Ada gua di situ. Memang agak sulit menjamah ke sana lewat air. Kita keluar gua itu 9.000 tahun. Kewenangan sejarah hanya sampai 9.000 tahun yang lalu kita bahas. Sebelum itu adalah kewenangan kitab suci, kita nggak bisa masuk. Oh, jadi mengangkat sejarah 9.000 tahun yang lalu. Ketika manusia keluar gua, ya kan. Dia hidup di pinggir-pinggir sungai, istilah ilmiahnya river basin. Dimulai dari Khat al-Khuyuk di Turki, dia dulu lalu Ain Ghazal, daerah Palestina, dia keluar dari gua, begitu mulai, terus yang lainnya pada keluar semua. Nah, di gua itu kehidupan itu penuh kesantunan, nggak boleh mengganggu hak orang lain kecuali dengan perundingan, ketemu kambing makan rame-rame. Tapi pasangan orang itu nggak boleh diganggu di gua, nggak boleh. Di suami istri nggak boleh diganggu. Budaya itu udah ada ya? Sudah ada. Belum sebelum Islam ya? Iya. Jadi kemudian mereka itu punya pemimpin. Kalau di daerah kita, Jakarta atau Tangerang itu perempuan, namanya Mak Poco. Mak Poco itu orang pertama di pemimpin gua. Pemimpin gua. Namanya Mak Poco. Panggilannya, sebutannya. Ya, nama asli kita tahu ya. Pak RT atau apa gitu. Lakom. Iya. Lakom lah, nama panggilan. Gitu. Nama panggilan. Nah ini Mak Poco, perempuan kita pemimpinnya. Untuk di Nah itu yang mengatur. Nah terus sampai dengan 3.000 tahun yang lalu, ya kan, barulah kita bersentuhan dengan orang-orang dari Maya. Di sini mungkin ada tempat namanya Jembatan Merah, Jembatan 5 atau apa, daerah ini ya orang-orang Maya itu biasanya. Ada nama tempat Gagah. Ya. Gagah kan bahasa Maya. Apa sudah lebih? Gagah artinya keren, bagus. Yang indah-indah itu namanya Gagah. Gagah. Itu pakai A. Iya, ini enggak. Enggak kan kalau kita lihat di peta kan Poris Gagah kan nggak pakai A.
Nggak ada ya di Tangerang ya. Nah itu bahasa Maya. Gaga juga ada ya di Ciledug. Ciledug. Ya. Nah itu kita lihat dari kata-kata itu orang Maya masuk sini, ya kan? Setelah orang Maya masuk sini, barulah orang Mesir masuk sini abad ke-4 sebelum Masehi. Lalu masuk kemudian abad kedua Masehi orang-orang Sabak. Kan ada kali Sabi di sini kan? Kali Sabi. Ada kan? Iya ada Sabi. Sabian kan itu? Oh 7 dong. Bukan. Sabian pengikut Sabak. Oh Sabah. Oh itu ya. Pengikut Sabak. Di sini ada Kaum makam Sabah gitu ya. kaum Sabak. Iya. Sabian kan kaum Sabak. Iya. Kemudian di sini ada makam di Tangerang itu Rasulullah, saya ini lupa, Syekh Bencongan, Karawaci. Oh, ada kampungnya Bencongan. Kampungnya Bencongan. Cuma sekarang udah digusur Be, jadi Karawaci. Makamnya nggak boleh digusur. Ada tuh Be. Ada. Makamnya ada. Makamnya di atas bukit dan menghadap Yerusalem. Pak Arsis bisa kita ukur karena sebelah dia masjid, bisa kita Saya tahu. baru tahu Be itu. Ada desa Bencongan. Nah, Bencongan. Teman banyak di Bencongan. Nah, dia Apa ada Bencongan namanya ya? Bencongan nama pohon yang buahnya kecil. Bukan bencong Bukan. kan? Bukan, ya, bencong yang kita sebut hari-hari itu meniru perkataan bencongan lama. Bencongan lama ada pohonan, pohonnya gede, tapi apa namanya buahnya kecil-kecil. Nah, Syekh Bencongan itu nama aslinya Yusha, kayaknya nama Palestina. Yusha. Nama bencongan itu. Nama dia kan gelar Gelar kan bencongan. Syekh Bencongan. Syekh Bencongan. Tapi dia punya nama asli Syekh Yusha. Itulah penyebar tauhid yang pertama di Tangerang. Di Tangerang dia Syekh Bencongan ya. Syekh Bencongan. Dia penyebar tauhid. Jadi Syekh Yusha ini karomahnya, kalau kita bicara karomah, tapi maunahnya dia kan makamnya bisa ngangkat pohon. Syekh Yusha itu. Iya, makam dia kan ngangkat pohon kan. Dulu orang nanam jenazah, sebelahnya itu pohon. Itu pohon terangkat sampai ke langit-langit. Tapi ya pihak yang berwenang menebang sayangnya. Gak bisa kita adukan lagi. Iya saya. Jadi dia kalau Maruga itu dia pebisnis yang retailer kalau bahasa sekarang. Maruga. Kalau awal toko di Tangerang ya Syekh Yusha. Yang punya julukan Syekh Bencongan. Jadi bencongan itu bukan nama bencong ya, pohon ya Be? Dari pohon. Oh, julukan jadi Syekh Bencongan. Bencongan. Jadi dia ini tafsir kita Be. penyebar tauhid dan di abad kedua. Masih kembali nih Be. Tadi kan Tangerang itu kenapa dinamai Tangerang itu belum Be ya? Jadi dinamakan Tangerang dulu upacara-upacara berkumpul namanya. Orang-orang Jakarta juga kemari ke Poris. Tangerang itu? Ya, yang sekarang terminal. Ya. Kan orang di sini nggak semua, tapi orang-orang lama. Lu jangan rari-rarian, kenapa lu? Gitu kan ya. Rari dia kata. Polis mestinya, bukannya Poris. Polis artinya kan kota, itu bahasa Greek. Ya, karena ada metropolis. Itu artinya kota. Di Tangerang ada metropolis Pak. Ada. Iya. itu lebih dulu di Tangerang, kita nggak tahu abad keberapa. Tapi kalau ngitung dia dari Greek ya, dari Yunani, kan yang datang kemari orang Yunani ahli-ahli hukum, banyak kan. Ahli-ahli hukum. Jadi itu diperkirakan sekitar abad 8 dia sudah kemarin. Jadi polis, nama Poris kita tahu apa Bu, asalnya polis dari asalnya polis, bukan polis. Bukan. Orang kita lidahnya orang kita kan. Polis dari Poris. Poris lebih enak buat lidahnya. Orang kita nyebutnya Poris daripada polis gitu. Asalnya sebenarnya polis. Artinya polis itu adalah kota. Iya, kota gitu ya. Kota, di situlah kota awalnya. Jadi Di Poris itu kota. Kalau Tangerang itu artinya apa? Tangerang artinya bernyanyi. Kata kita bilang ibu itu ditinggal suami, dia menangis mengerang-ngerang. Iya kan?
Jadi ngerang-ngerang itu juga ya? ya artinya lagu yang syahdu Tangerang itu. Himne kalau bahasa Mesirnya. Itu didikan dari orang Mesir. Misalnya rakini nakhil wazani salina surun wuzud wa'ani nunai ifka wadaan yasnal suru. Itu kan bukan bahasa Arab. Itu syair ya? Bahasa Egypt. Itu kan bahasa Mesir. Nyanyiannya semacam ini. Waduh. Dia bilang Tangerang. Bisa syair juga. Semacam ini nyanyiannya. Itu nyanyian itu ya? Dan spesial orang-orang dari Jakarta itu datang kemari. Dulu tuh. Iya, sebelum Islam ya. Oh, sebelum masih Sebelum Islam. Dan dia pilih harinya kalau kita ngomong suka dibenerin ya. Memang Jumaat kita nyebutnya orang sini kan. Jumaat ya. Jumaat dia nyebutnya orang-orang lama. Iya. Mau dibenerin juga tetap bawa maunya Jumaat. Enakan tidak mau Jumaat. Jumaat ya. Jumaat kan artinya berkumpul. Jamaah. Artinya berkumpul, dan di hari berkumpul itulah orang dari Jakarta kumpulnya di Poris sama orang Tangerang nyampur. Dia nyanyi lagu semacam tadi. Nyanyi kulit Tangerang. Jadilah akhirnya kota. Jadi Kota Tangerang dikenal sebagai kota untuk berkumpul dan bernyanyi. Begitu rukunnya orang zaman dulu. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya keakraban budaya pun keakraban kejiwaan, bukan saja budaya. Tangerang itu dengan Jakarta. Jadi gini Be, jadi Banten, provinsi Banten sama Jakarta, Tangerang lebih dominan apa hubungan emosional kemana Be? Ke Jakarta. Bukan Banten? Tidak ada catatannya. Hubungan ekonominya ke Jakarta, hubungan peradabannya juga ke Jakarta. Apa contoh bisnisnya Be? Bisnisnya Anyaman. Di Tangerang dulu? Iya, Anyaman yang dibawa ke Jakarta. Yang segala macam-macam, tikar, pici, segala macam kan. Dari sini. Pantas di Tangerang di Legok ada Legok Bakul ya? Legok Bakul ada. Bakul, kukusan semua dari sini. Bantal juga dari sini. Dari Tangerang ya? Kapuk. Oh iya, pokoknya kapuk ya? Iya, dari sini jadi ekonomi ke sana. Ke Jakarta. Jadi orang dari Tangerang jual ke Jakarta. Ke Jakarta. Nyetanin dia. Bukan ngulon. Enggak ada. Nyetanin. Oh iya. Tapi sekarang banyak orang pulang kemari, Ben. Iya, jadi Tangerang kan berkembang. Gitu ya. Jadi ya dulu ke situ, dan orang Jakarta sejumat sekali kemari. Oh, 1 minggu sekali. Ke Tangerang. Ke Tangerang ke Polri. Nah, ini batasnya Be, dari segi garis nih Be. Tangerang sama Banten tuh batasnya mana sih? Tangerang dengan Sedane. Oh, Cisadane. Sedane. Cisadane ke sono masuk ke wilayah Ngurong itu Sedane Banten. Kalau Cisadane kemarin Nyasanin Tangerang. Nah, saya nggak tahu nih Be, kenapa yang jadi Tangerang bisa dengan DKI? Harusnya kan masuk ke DKI Be. Apa dulu tuh sejarah itu Be? Oh iya, itu dari Belanda ya. Belanda kan Tangerang disuruh ke Mester dan Bekasi. Iya. Kalau kita yang ngurus perponding, perponding kan mesti melintas itu surat tanah. Kan mesti melintas itu. Belanda yang bagi, bukan peradaban, bukan kebudayaan. Kalau kebudayaan Jakarta, Rasulullah, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Kalau peradaban. Jadi itu peradaban. Iya. Kalau orientasi itu budayanya, Tangerang ini lebih dominan budaya mana? Kan katanya Betawi juga di pinggiran katanya. Pesisir. Di pesisir itu? Iya kan pesisir. Ya. Daerah pesisir. Jadi budayanya apa Be? Lu ada cokek Be di Tangerang. Nah, cokek itu kan dibawa oleh Cina Benteng. Cina Benteng, belaknya, darahnya memang Cina, tapi dia lama di Indochina. Karena itu dia migran kemari pertengahan abad 13 ke Neglasari lah kemana itu. Neglasari. Dia itu bertani.
Jadi bukannya retailer, bukan jadi bisnis dia. Ke Tangerang nih. Orang yang disebut Cina Benteng. Iya, Cina Benteng ya. Benteng kan bukannya benteng perang Ukraina. Kalau Ukraina. Bukan, benteng kan artinya terisolasi. Oh. Itu yang ngatur kepala adat. Mak Pocok yang ngatur. Lu mah melawan aja katanya gitu. Mak Pocok, kata Mak Pocok. Di situ dia tinggal. Benteng itu maksudnya isolasi. Isolasi terpojok. Dibentengin gitu ya. Gitu. Jadi Cina Benteng dan dialah sebenarnya lidah mereka tuh unik. Saya tuh sering sekali pergi ke daerah Wates ya, di Tangerang tuh. Ya. Kan banyak kelompok-kelompok cokek ya. Yang terkenal Sintanara. Sering ngobrol-ngobrol. Enggak, kan sebagai budayawan saya mengidentifikasi peradaban pesisir. Oh, bukan. Enggak mudah. Nyanyi cokek itu nggak mudah. Tapi enak juga be. Enak. Dung. Enak, tapi dia punya vocal presentation-nya unik gitu. Jadi kalau bukan darah Cina Benteng susah membawakannya. Oh, gitu. Pantesan nggak berkembang kemarin ya. Kemarin-kemarin nggak berkembang gitu. Agak susah. Lidah. Oh, lidah. Kalau kita misalnya lagu-lagu lain, katakan lagu dangdut bisa digoreng sama siapa aja. Siapa aja bisa goreng. Bisa ngikutin. Iya, dia enggak. Tapi cokek nggak ada ya? Nggak bisa. Cuma sekarang kita jarang dengar cokek, Pak. Dia masih kalau di Tangerang pesisir masih kuat. Masih ada be ya? Ada. Manggil dia kan juga nggak murah. Iya. Sindennya banyak be. Macam-macam. Tapi dia tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian. Oh iya. Kalau saya lihat tetap masih sopan berpakaian. Itu masuk budaya Tangerang apa budaya Cina Benteng? Tangerang. Masih Itu budaya Tangerang. Itu milik Tangerang kok. Dimainkan oleh Cina Benteng atau dimainkan oleh orang Bombay nggak jadi soal. Dalam peradaban di mana dia tumbuh di Tangerang ya udah Tangerang. Nah deh, orang ini nggak ada yang kata lu Tangerang, Betawi bukan? Dulu orang Tangerang nih. Iya Langsung Betawi apa beda nih gue? Begini, kalau Tangerang itu kan wilayah, kalau Betawi kan daerah. Nah, bedanya apa nih? Ya beda lah kalau orangnya orang Tangerang, etniknya Betawi. Ya, ini Betawi. Iya. Kalau orang Tangerang. Ini orang Tangerang. Karena dulu memang kita dominan ke Jakarta. Betul. Bisnis juga Jakarta kan ya. Iya, bukan saja itu kan wilayahnya dulu kita nggak tahu batas wilayah dulu apa ada kan nggak ada. Iya, nggak ada wilayah. Baru sekarang kita bikin dulu kan nggak ada. Gapura ya. Iya, ada gapura. Gapura itu lah Betawi artinya. Apa itu? Gapura yang masih ada, kampung yang masih ada gapura, kampung Jatake. Dia masih ada gapuranya. Sekarang dari kota Tangerang ya. Dia kota Tangerang. Ya. Gapura itu di dalam bahasa migran yang berbahasa Armenia artinya Betawi. Oh, jadi Karena kampung-kampung Betawi cirinya ada gapuranya. Jadi orang-orang Samarkand, orang Uzbekistan yang datang kemari itu menyebutnya orang kita ini adalah orang Betawi karena ada gapuranya. Gapura itu Betawi artinya. Nah, sekarang kan ada Belandongan, ada Paseban, itu apa tuh? Ada kaitan dengan gapura nggak? Jauh. Kalau Belandongan itu tempat singgah. Tempat singgah. Kalau Paseban tempat pentas. Paseban. Iya, berpentas itu Paseban. Berpentas sama saja, tidak mesti musik. Misalnya taklim juga kan. Ya, pentas. Kan dia pakai podium, pakai pentas. Itu juga di Paseban. Nah, lebih dominan tidak tertutup. Iya. Bukan untuk tinggal, Iya. tidur, untuk Iya, makan dan lain-lain bukan. Kalau Belandongan bisa nginep. Belandongan bisa buat nginep. Iya. Oh, gitu bedanya. Ada Iya. lagi apa sih ya? Dulu ada jog-jogan, ada Paseban, ada Belandongan, apa lagi itu tadi dulu ya? Ciri-ciri Jondol kali ya. Di sini bilangnya jog-jogan. jog-jogan ya. Jondol itu semacam gubugan aja yang di tempat terbuka, siapa aja boleh. Kayak gubuk lah gitu ya. Iya, siapa aja boleh bersilat di situ, ngobrol-ngobrol. Oke Be, jadi bisnis kita orientasinya lebih ke Jakarta. Iya. Kalau budaya kita Jakarta juga sama. Iya. Cuma ada budaya khusus tadi tuh yang kayak cokek. Cokek dia khas.
agak susah lah di Jakarta Pasar Rebo juga ada kelompok cokek. Di Bekasi dulu pernah ada, sekarang nggak ada. Pernah ada Bekasi. Tapi nggak sama dengan cokek daerah pesisir Tangerang. Kayaknya nggak terasa ya, Bapak yang ngobrol saya dengerin, netizen juga dengerin. Nah, kita sikat dikit nih. Nah, tokoh Tangerang dulu selain apa tadi pocok gitu? Kayin Bapak Kaya. Ya, tokoh-tokoh Tangerang zaman dulu deh, Be. Iya, Kayin Bapak Kaya itu tahun 1924. Kayin Bapak Kaya 1924. Dia itu adalah dalang wayang kulit. Kemudian terpanggil hatinya melihat nasib petani-petani begitu berat. Itu tanah dia, tapi dia mesti bayar sewa atas tanah dia. Hasilnya juga mesti dipajak lagi. Berat kehidupan petani, akhirnya dia berguru ke Jembatan 5 Jakarta, bertemu dengan King Sairin. King Sairin itu memang otaknya otak revolusi karena dia terlibat Ciomas, kemudian terlibat Condet, Hajintong, dia terlibat lagi Kayin Bapak Kaya. Ringkas cerita, Kayin Bapak Kaya ilmunya cukup di dalam ilmu revolusi. Lantas dia kumpulkan massa, dia pawai dulu di Tanah Tinggi Tangerang. Tanah Tinggi. Di pawai, habis pawai baru dah dia melakukan penggorokan kaki tangan Belanda. Terlalu banyak yang digodok. Masya Allah, ya. Banyak sekali yang digodok oleh Kayin. Dia orang desa Pangkalan, Teluk Naga Mentok. Kan, Teluk Naga Mentok, desa Pangkalan. Dia Teluk orang Naga pengen nyambung si Ayu Teluk Naga siapa itu? Nanti. Jangan wajaran ya. Jadi dia mentok ke Ono, ke desa Pangkalan, dia orang situ. Jadi Kayin ini diincar. Kain tuh. Kayin nih. Kayin Bapak Kaya, Kayin bin Kaya kalau cara kitanya kan. Dulu orang bilang bapak. Lantas dia dijebak. Ada kawannya di desa Pangkalan yang jadi mandor. Jadi Kayin diundang makan. Begitu dia makan, itu Tuan Mandor keluar, masuk tentara Belanda, dibantai, dia berlima habis. Bawa Kayin tuh. Iya. Jadi itu waktu saya pergi ke rumahnya yang tempat pembantaian dia, saya pergi. Apa namanya itu rumah dia dekat Cengkir kan. Cengkir. Kalau orang bilang sekarang Cangkir Cengkir. Iya, Cangkir. Bukan Cengkir kecil, iya. kelapa kecil. Iya, Cangkir ya. Bukannya Cangkir kan baru. Iya, Cangkir udah kemarin. Ini Cangkir itu. Cengkir. Iya kan? Dia di dekat Cengkir. Saya datang, ini cerita sedikit ya. Jadi waktu saya bilang sama kameramen, kita interview di balai-balai di mana Kayin itu makan siang. Ya kan, ke situ. Wah, susah kita melakukan rekaman. Karena hujan deras. Di lokasi. Bener. Udah selesai rekaman, sampai sekarang suara rekaman masih ada hujan. Itu terang benderang, nggak ada hujan itu. Nggak ada hujannya. Waktu kita masuk ke situ juga nggak ada hujan. Keluar aja tetap aja matahari, orang Betawi bilang matahari bengkak. Tetap aja matahari bengkak. Nah itu Kayin. Habis Kayin kita cerita yang digelar sebagai Rasulullah Ki Rebo sebenarnya kan. Rebo itu kan nama hari juga, bisa artinya rame, bisa artinya sohor. Ki Rebo itu adalah mufreni mukmin. Artinya beliau memang pejuang 45, ikut dalam Menteng Raya 31. Kelompok Menteng Raya 31. Beliau adalah panitia rapat raksasa menyambut kemerdekaan pada tanggal 19 September 1945. Ketua panitianya Mufreni Mumin, dia orang Pamulang. Makanya kalau ke Jakarta dia yang muda. Iya, oke, ngomongin Pamulang nih, Be. Kita kan di Tangsel nih, khusus Tangerang Selatan deh ya. Kan ada Serpong, ada Pamulang, ada Pondok Aren, Ciputat. Ada Ciputat. Bagi dua lah, Ciputat Timur sama Serpong Utara. Kita ngomongin deh di Betong, Ciputat, Serpong, Pamulang, Pondok Aren, dan Lepak ya. Coba jelasin itu nama-nama itu. Dari mana sumbernya? Nah kita dari gua juga udah bisa ngomong. Nama Pamulang
kamu apa kayak gitu? Pamulang itu ada titik kembali. Pamulang. Titik kembali. Titik kembali. Poin kita untuk return ada di situ Pamulang. Karena di situ adalah manusia pertama, bukan artinya yang diciptakan Tuhan, yang keluar dari Tuhan. Nah, tinggal di situ. Itu namanya titik kembali Pamulang. Pamulang itu titik kembali. Iya, titik kembali. Pamulang, bukan nama orang ya? Bukan. Bukan nama kebun atau di wilayah. Iya, bukan. Nama orang itu? Bukan. Titik kembali. Oh, nama. Kita ke Pamulang. Jadi artinya tempat leluhur ya. Oh ya, titik kembali ya. Titik kembali. Kembalinya kita nih orang Tangerang tuh ke Pamulang. Iya kan? Pantesan lu kewedanan dari sebelah sono ya. Iya. Pamulang. Kalau Ciputat kan untuk tempat berputar. Ciputat Berputar. Titik putaran. titik putaran. Titik putaran. Mau kemana kita? Mau ke apa dipanggilnya Rasulullah ke daerah halte bis itu. Sekarang apa sih namanya itu? Halte bis yang gede itu. Kan ke kanan, ya kan? Kalau kita mau ke Tangerang kota kan lempeng. Ya putaran itu ada di sini. Putaran. Nah kalau Serpong gue, Serpong ini yang agak susah karena itu adalah lidah kita. Kita nggak bisa niru orang Khmer. Itu kan bahasa Khmer, bahasa Kamboja. Bahasa Khmer itu Sepong. Sepong. Dan itu nama kota, masih ada nama kota Sepong di Kamboja. Di Kamboja ada Sepong. Ada Sepong. Kita mesti di-eret dikit. Sepong. Kalau nggak Sepong ribut kayak orang Cina. Iya, kalau lu kagak ngatah lu katanya. Kalau lu mau ngatah juga pakai R. Jadi Serpong. Asalnya Sepong. 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 Dari Kamboja. Itu sampai nama itu deh. Orang dia yang pertama dia tinggal di situ. Iya. Yang pertama kan kalau yang tempat keramaian kan Polres yang pertama. Ya berkota. Ya orang kumpul kan di tempat ada duit. Betul. Yang duit kan Polres. Emang kalau ada duit orang kumpul deh. Kumpul. Kalau tidak lagi maknanya. Jadi kan Sepong itu ada artis kalau Sepong nama wilayah. Itu saya belum dapat. Karena jadi begini ya. Nama aja kali ya. Mungkin ada artinya, mungkin enggak, sekedar nama. Soalnya kita di mana mau cari kamus bahasa Kamboja susah. Ya, iya. Kecuali kalau kebenaran pas ketemu orang mereka gitu. Dan juga belum tentu dia tahu. Nggak gampang penelitian ini. Nggak gampang. Nah sekarang kita barangkali udah mesti akhir ya. Untuk sesi pertama ini. Udah mau akhir. Konten pertama ya. Pertama Bu ya. Soalnya kan tak banyak Ci, ya kan. Ya. Terus katanya Ci itu air cair. Ya dulu lah. Di Ciputat kan Ciledug. nggak ada airnya. Iya, ada air. Di Ciledug juga kagak ada airnya. Oh, ngapa jadi Ci ya? Ce, bahasa Latin. Karena dia menghormati. Apa saja yang ada di dunia, orang Maya itu filsafatnya itu harus dihormati. Karena dia juga ikut membantu kehidupan kita. Putaran itu kan jangan lu panggil putar doang, cek putar. Asalnya cek putar. Iya, mesti dipanggil tuan putar, nggak boleh itu aja. Ledung juga sama. Itu cek ledung. Cek ledung. Jangan dipanggil aja, saya nggak tahu ya itu jadi nama populer di Vietnam. Le Duc Tho itu ada perdana menteri Vietnam dulu namanya Le Duc Tho. Itu saya nggak dapat, nggak bisa saya sembarangan itu. Tapi mesti pakai cek, nggak bisa enggak. Menghormati. Takziman lah gitu ya. Seperti cek sedane kan artinya lurus. Iya. Hidup yang lurus cek sedane, nggak boleh. Kita lidah kita ci, nggak boleh sedane aja. Oh, itu kalimat itu mengagungkan. Iya, karena cek itu. Iya, dia kan air sumber kehidupan. Iya, betul. Nggak boleh diabaikan gitu. Itu dari Maya, itu peradaban orang Maya. Ya, dari nama-nama cek itu ci itu asalnya cek. Simbol penghormatan. Iya, simbol penghormatan. Nah, makanya kalau bisa ini saya ingin mengimbau. Ci itu yang kayak di Sunda kan air. Kata mereka, tapi kan Cilandak kagak ada air bareng seketel. Iya ya. Amburan kita jangan ganti nama lama-lama.
Kalau kita mengganti nama-nama lama, kita kematian obor kata orang Betawi. Kita nggak tahu sejarah diri kita sendiri. Nggak usah lah diganti. Jadi pesan-pesan nih kepada tokoh-tokoh Tangsel, Pemkot, tokoh-tokoh jangan mengganti nama-nama jalan yang aslinya. Dan penyebutannya ikut lidah penduduk, jangan kita karang-karang sendiri. Lidah penduduk yang paling benar. Cek jadi cik. Oke, pemirsa semua sahabat Rich Podcast, kalau ngobrol sama Babe nggak cukup 3 jam ini. Tapi kita batasin dulu ya. Hari ini kita bicara tentang Tangerang. Mungkin kalau ada waktu, insya Allah Babe kita panggil lagi ya. Insya Allah, amin. Kita ngomongin yang lain-lain wilayah. Tangerang aja masih banyak loh. Iya, Teluk Naga. Teluk Naga, Jatake kita belum terjamah. Dan Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Ya, apa itu nama-nama itu? Tanjung Pasir ya kan kalau pasir kan bukit. Jadi kalau Jatake tadi kita udah sebut kan belum ditarjamah. Terus Teluk Naga, kemarin saya Teluk Naga itu ada gambar naga, ada sebenarnya bukannya naga yang binatang fiktif. Naga buah. Coba yang dibahas biar nanti bebas lagi. Besok kasih hadiah deh, mana deh? Iya. Aduh, ini anak-anak bikin dari Amukria nih be. Amukria. Iya, santren Amukria doain deh. Iya, amin. Ini ada peci di be buat Amukria. Coba pakai be, pakai be. Iya, insya Allah. Pakai be. Waduh. Iya, dia tuh. Wah, luar biasa. Oke, sahabat di podcast semua, alhamdulillah kita, hampir setengah jam lebih ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, harusnya kita biar 20 menit aja dulu, tapi nggak kerasa juga. Enak dengerin sejarahnya, dia Babe menyampaikannya juga dengan cara tersendiri, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Babe, kita doain Babe panjang umur, terus ilmunya bermanfaat. Lagi. Kita ketemu di lain waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Babe. Iya, sama-sama.